Sahabatku, ini adalah sebuah kisah menarik dari cerita lama. Di sebuah pinggir danau yang biru dan berair tenang, terdapat sebuah jalan dan pohon rindang. Di bawah pohon tersebut duduklah seorang kakek tua di atas bangku taman yang panjang. Kakek tua itu sedang beristirahat setelah berjalan-jalan dalam olahraga ringan di pagi hari itu. Dia adalah seorang yang sudah lanjut usia dan sudah banyak makan asam garam kehidupan. Dia duduk sambil memegang tongkatnya dan ada sebuah botol air minum di sampingnya. Kakek tua itu adalah seorang yang arif dan bijaksana. Dia duduk dengan tenang dan memandang ke arah danau. Berkali-kali dia bergumam dalam hatinya, "Oh, betapa indahnya pemandangan yang dilihatnya itu." Walaupun ini bukan pertama kali dia melihatnya, namun dia kembali mengagumi keindahan danau dan gunung biru yang menjulang di belakangnya. Lalu datanglah seorang anak muda yang memperlambat lari kecilnya. Dia tampak kelelahan dan berkeringat karena berolahraga. Dia memberi salam kepada sang kakek dan duduk di ujung bangku di samping kakek tua itu. Kakek tua itu tersenyum melihat pemuda itu yang sedang mengeringkan keringatnya dengan sebuah handuk kecil. Kemudian dia membuka tas kecilnya yang dibawanya, yang terikat di pinggangnya itu, dan mengeluarkan sebuah botol air minum. Namun rupanya airnya tinggal sedikit. Dia menghabiskan minumnya dan kemudian menghela napas sambil meletakkan botol air yang sudah kosong itu di sebelahnya. Kakek tua itu memperhatikannya, lalu menawarkan air minum yang dibawanya kepada sang pemuda sambil berkata, "Minumlah air ini, nak." Pemuda itu menoleh dan mengucapkan terima kasih, lalu mengambil botol air minum itu dan meminumnya. Setelah puas minum, dia kembalikannya botol air yang tinggal berisi setengahnya itu kepada sang kakek, lalu berkata, "Terima kasih, Pak." Kakek tua itu mengangguk sambil tersenyum lagi. Tapi kali ini senyum sang kakek tidak berakhir. Sehingga pemuda itu bertanya, "Wahai Pak Tua, siapakah Bapak ini? Dan kenapa Bapak tersenyum terus? Adakah sesuatu yang lucu pada diri saya?" Kakek tua itu tambah lebar senyumnya dan berkata, "Alangkah indahnya masa muda dengan kesehatan yang terjaga." Kini pemuda itulah yang tersenyum. Kakek tua itu kembali berkata, "Alangkah indahnya bersyukur dengan segala kebaikan yang kita peroleh." Pemuda itu menoleh kepada sang kakek dan berkata, "Pak, saya berusaha menjaga kesehatan dengan berolahraga setiap hari." Kakek itu mengangguk dan kembali berkata, "Berolahraga adalah salah satu jalan bersyukur." Pemuda itu menoleh kepalanya dan bertanya, "Apa maksud kakek?"
Maksudku, bersyukur kepada yang memberikan kesehatan dengan jalan berolahraga. Pemuda itu berkata, "Pak, kesehatanku ini aku peroleh dengan berolahraga setiap hari. Dan ini bukan pemberian." Kakek tua itu menoleh tapi tidak berkata apa-apa kecuali tersenyum saja. Hening terjadi beberapa saat karena keduanya terdiam dalam alam pikirannya masing-masing. Namun tidak berapa lama pemuda itu bertanya, "Pak, bukankah semua yang kita dapatkan dalam hidup ini adalah hasil dari usaha kita sendiri?" Kakek itu bertambah lebar senyumnya dan memandang kepada sang pemuda, namun pemuda itu merasa senyuman itu bukanlah sebagai persetujuan atas apa yang dia ucapkan, atau seakan-akan sebagai sebuah jawaban yang tidak setuju atau menolak ucapan sang pemuda. Sehingga pemuda itu berkata lagi, "Bila aku yang berolahraga, lalu siapa yang kakek maksud yang memberikan kesehatan kepada saya?" Kakek itu tetap tersenyum, namun memalingkan wajahnya dan tidak mengucapkan kata apapun. Sang pemuda makin penasaran dan bertanya lagi, "Kakek, siapa yang kakek maksud yang memberikan kesehatan kepada saya, sedangkan sayalah yang berolahraga?" Kakek itu menoleh kepada sang pemuda. "Bolehkah saya bertanya?" kata sang kakek. Pemuda itu mengangguk dan menjawab, "Silakan, Pak. Saya justru ingin mendapat keterangan lebih jelas tentang apa yang Bapak maksud." Sang kakek menghela nafasnya dalam-dalam. Kemudian dia berkata, "Pada saat engkau terbentuk sebelum dilahirkan, apakah engkau dilibatkan dalam mengambil keputusan? Yaitu tentang bagaimana engkau akan tumbuh dan terbentuk nantinya." Pemuda ini kini diam dan tampak belum cukup mengerti akan maksud dan arah perkataan sang kakek. Memahami itu, sang kakek melanjutkan ucapannya, "Sahabat muda, engkau mengerti bagaimana terbentuknya manusia, bukan? Sesungguhnya kesehatanmu dimulai dari sana. Padahal di sana engkau belum memiliki pengetahuan, belum memiliki pengertian, dan belum mengerti apa-apa pun, dan juga tidak berolahraga, bukan?" Pemuda itu mulai mengerti kemana arah pembicaraan sang kakek, namun belum cukup memahami sepenuhnya. Kakek itu kemudian terdiam dan hanya memandang jauh ke ujung danau. Setelah memikirkan ucapan sang kakek, dia berkata, "Maksud kakek, Tuhan yang memberikan kesehatan itu?" Sang kakek menoleh ke arah pemuda itu dan hanya tersenyum. Pemuda itu makin penasaran dan bertanya lagi, "Kek, saya masih belum mengerti hubungan saya berolahraga dengan urusan Tuhan." "Maaf, Kek, saya tidak mempercayai tentang Tuhan yang kakek maksud itu."